Oke, nah Ibu semuanya, hari ini kita masih dalam materi tentang grafik fungsi trigonometri. Nah, 2 minggu sebelumnya saya sudah memberikan materi tentang grafik fungsi trigonometri, dan hari ini saya mau mempersingkat materi itu supaya kalian lebih paham lagi. Nah, saya ulang dulu ya. Fungsi trigonometri itu adalah suatu fungsi yang grafiknya berulang secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, sebenarnya untuk semester ini kita belajarnya semuanya tentang trigonometri, tapi untuk pertemuan 2 minggu yang lalu dan yang sekarang itu kita khusus tentang grafik fungsinya. Nah, di grafik fungsi trigonometri itu yang terpenting yang akan kalian kenal itu yang pertama adalah periode. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasannya periode itu adalah jarak antara awal puncak dan akhir lembah pada grafik fungsi. Nah, fungsi trigonometri itu dia ada 3, ada yang fungsinya sinus, ada fungsinya kosinus, dan ada yang fungsinya tangen. Nah, periode itu bisa kita tentukan melalui grafik atau melalui rumus, seperti yang sudah saya jelaskan minggu kemarin. Nah, yang pertama dulu, kalau dia disajikan gambar. Nah, di sini saya sajikan 5 gambar. 2 gambar pertama itu grafik fungsi sinus. Selanjutnya yang ini grafik fungsi kosinus, dan yang terakhir adalah grafik fungsi tangen. Nah, apabila seperti ini gambarnya, untuk menentukan periode. Nah, periode itu kan sudah kita tentukan adalah jarak antara awal puncak dan akhir lembah. Nah, untuk sinus, puncak itu yang ini ya kan, 1 puncak, dan ini yang lembahnya. Nah, awal puncaknya siapa? 0, ya kan? Kemudian akhir lembahnya berapa? 360. Maka periode untuk grafik yang ini dari sini ke sini jaraknya berapa? Tinggal kamu kurangkan aja. 360 derajat dikurangkan sama 0 derajat. Berarti jawabannya untuk gambar yang ini periodenya adalah 360 derajat. Nah, untuk gambar yang kedua, awal puncaknya diawali di titik min 90 derajat dan lembahnya diakhiri dengan 90 derajat. Maka periodenya kamu tentukan dengan cara jarak antara min 90 ke 90. Berarti tinggal kamu kurangkanlah 90 dikurangkan sama min 90, jadinya 180 derajat ya. Nah, kalau misalnya untuk grafik sinus, dia diawali dengan 1 puncak dan diakhiri dengan 1 lembah. Nah, untuk yang si grafik fungsi kosinus itu biasanya diawali dengan setengah puncak atau setengah lembah. Dia harus diawali dengan setengah gitu ya. Nah, kalau untuk periode grafik fungsi sinus juga sama, itu awal puncak dan akhir lembah. Meskipun untuk kosinus dia diawali dengan setengah puncak atau setengah lembah, tetap kita hitungnya dari titiknya itu dimulai dari mana dan diakhiri di mana. Nah, untuk grafik fungsi kosinus yang ini, dia diawali di titik 0, kemudian diakhiri di titik 360 derajat. Nah, maka periodenya tinggal kamu tentukan aja jarak dari 0 ke 360 berapa. 360 dikurangkan 0, ya 360 derajat. Gitu ya. Nah, untuk yang ini dia diawali di titik 30 derajat dan diakhiri di 210 derajat. Maka periodenya jarak antara 30 dengan 210. 210 dikurang 30 adalah 180 derajat. Gitu ya. Nah, untuk yang terakhir, untuk grafik fungsi tangen, kalau mau menghitung berapa periodenya melalui gambar, itu kamu tinggal lihat aja. Dia diawali di titik berapa, kemudian ini dia 1. Kalau untuk menentukan periode dari grafik fungsi tangen, dia dilihat dari gambar seperti ini. Dari sini
kemudian diakhiri dari sini ke sini. Nah, jadi untuk grafik fungsi tangen, dia dari sini ke sini, dari 0 ke 180, maka periodenya 180 dikurangkan 0, 180 derajat. Ingat ya, untuk tangen dari sini, kemudian dari sini ke sini, sampai sini aja, bukan dari sini. Ya, itu untuk menentukan periode melalui gambar atau grafik fungsinya. Nah, apabila nanti kalian sudah dikasih persamaan grafik fungsinya, disuruh menentukan periodenya, nggak perlu digambar dulu, kita punya rumus. Jadi kalau misalnya nanti persamaannya itu Y sama dengan sin kx atau Y sama dengan cos kx, maka periodenya itu kamu tentukan 360 derajat per mutlak K atau dalam bentuk radian 2pi per mutlak K. Misalnya ada Y sama dengan cos 4x. Nah, di sini K-nya itu sama dengan K-nya sama dengan 4 kan. Nah, berarti periodenya kamu tentukan 360 derajat per mutlak 4. 360 per 4 sama dengan 90 derajat atau dalam bentuk radian. Periodenya berarti 2pi per 4. Nah, 2 bagi 4 kira-kira setengah pi ya kan? Setengah pi. Ingat, pi itu sama dengan 180 derajat. Pi dibagi, kalau misalnya dalam bentuk radian ya sampai sini aja. Tapi kalau misalnya nanti dalam bentuk derajat, kamu ubahlah pi itu berapa derajatnya baru kamu bagi 2. Ya. Kemudian Y sama dengan tan kx. Kalau untuk tan, dia berbeda dengan sin dengan cos. Bedanya di 180 derajat per mutlak K atau pi per K. Misalnya tan 3x, maka K-nya ini sama dengan 3 ya. Berarti periodenya 180 derajat per mutlak 3. 180 derajat per 3 sama dengan 60 derajat. Kemudian tan min 2x, berarti periodenya 180 derajat per mutlak min 2. Berarti sama dengan 180 derajat per 2 sama dengan 90 derajat. Ya. Kemudian kalau misalnya nanti persamaannya itu adalah Y sama dengan sin kx tambah B atau Y sama dengan cos kx tambah B, rumusnya sama, bentuk persamaannya aja yang berbeda, ada tambah-tambahnya gitu ya. K-nya itu tetap yang koefisien yang di depan si variabel X. Maka di sini K-nya adalah 2, maka periodenya adalah 360 derajat per mutlak 2 sama dengan 180 derajat. Ya. Dan untuk yang ini, untuk yang tan pun rumusnya sama. K-nya itu adalah koefisien di depan variabel X. Nah, koefisien variabel X adalah 2. Maka K-nya sama dengan 2. Berarti 180 derajat dibagi mutlak 2 sama dengan 90 derajat. Itu untuk menentukan periode dengan menggunakan rumus. Nah, selanjutnya kita masuk ke amplitudo. Amplitudo itu adalah setengah dari selisih nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu fungsi trigonometri. Nah, berarti untuk menentukan nilai amplitudo, berarti kita harus bisa dulu untuk menentukan berapa sih nilai maksimumnya dan berapa nilai minimumnya. Nah, sama dengan periode, amplitudo, untuk menentukan amplitudo, nilai maksimum dan nilai minimum itu bisa melalui gambar dan bisa melalui rumus. Nah, untuk dari gambar, untuk menentukan nilai maksimum, kamu tinggal perhatikan titik puncak pada bukit, si Y-nya ya, si Y-nya bukan si X-nya. Kemudian nilai minimumnya adalah nilai terendah pada lembah. Nah, misalnya saya buat gambar pertama seperti ini. Nah, berarti nilai maksimum itu adalah titik puncak pada bukit. Bukitnya kan ini ya. Nah, titik puncaknya berapa? Titik puncaknya di sini kan. Nah, ini berapa nilainya? Kamu perhatikan. 1, maka nilai maksimumnya adalah 1. Kemudian, nilai minimum adalah titik terendah pada lembah. Lembahnya adalah ini. Nah, titik terendahnya berapa? Ini ya kan. Titik ini berapa ditunjukkan nilainya? -1.
Nah, udah kita tahu nilai maksimum dan kita tahu nilai minimum. Berarti untuk menentukan amplitudo, amplitudo itu adalah setengah dari nilai maksimumnya dikurang sama nilai minimumnya. Nah, berarti setengah 1 dikurang sama min 1 sama dengan 2. Setengah dari 2 sama dengan 1. Maka amplitudonya sama dengan 1. Oke ya. Nah, untuk gambar yang kedua, nilai maksimumnya ini adalah bukit. Bukit ini nilai puncaknya berapa? Kamu perhatikan adalah 2. Maka nilai maksimumnya adalah 2. Kemudian nilai minimum, ini lembah. Nah, nilai terendahnya berapa? Di sini letaknya. Berapa ini? 0, gitu ya. Nah, berarti amplitudonya setengah dikali 2 dikurangkan 0. Berarti setengah dikalikan 2 sama dengan 1. Gitu ya. Nah, selanjutnya untuk grafik yang ketiga. Nah, grafik yang ketiga ini grafik kosinus. Nilai maksimumnya, perhatikan aja, kan dia diawali dengan, kalau kosinus diawali dengan setengah bukit atau setengah lembah. Nah, dia diawali dengan setengah bukit. Nah, setengah bukit ini puncak tertingginya adalah nilainya berapa di sini? 0. Maka nilai maksimumnya adalah 0. Nah, untuk nilai minimumnya, lembahnya ini ya. Lembahnya ini, dan nilai terendahnya itu dicapai sebesar minus 2. Nah, berarti nilai amplitudonya setengah dikali 0 dikurang sama min 2. Nah, sama dengan setengah dikali 0 tambah 2. 2. Setengah kali 2 sama dengan 1. Gitu ya. Itu untuk grafik sinus dan grafik kosinus. Dan untuk khusus grafik Y sama dengan tan X, itu tidak perlu kamu cari nilai maksimum dan minimumnya. Sudah ketentuan bahwasannya maksimumnya adalah positif tak terhingga, kemudian minimumnya adalah negatif tak terhingga, sedangkan amplitudonya udah otomatis adalah setengah dikali positif tak hingga dikurang sama negatif tak hingga. Nilai tak hingga dikalikan bilangan berapapun akan tetap tak hingga. Gitu ya. Nah, itu untuk menentukan nilai maksimum, minimum, dan amplitudo dari gambar. Kalau misalnya dari rumus, ya, kalau dari rumus, untuk sisin sama untuk sisin sama si kosinus, misalnya nanti kalian dapat persamaannya seperti ini bentuknya. Nah, maka amplitudonya itu tinggal kamu tentukan dengan cara mutlak dari si A. Nah, gitu ya. Kemudian nilai maksimumnya adalah mutlak dari si A, kamu tambahkan dengan nilai D. Kemudian nilai minimumnya adalah negatif mutlak A ditambahkan dengan D. Gitu ya. Nah, di sini saya ada contoh yang pertama. Y sama dengan 2 cos 2x kurang 60. Nah, kalau misalnya bentuknya seperti ini, maka kamu tinggal ubah dulu ke dalam bentuk seperti ini. Nah, berarti jadi 2 cos. Nah, di sini kan x-nya itu koefisiennya 2. 2-nya kita keluarkan. 2x dibagi 2, x, minus 60 dibagi 2, minus 30. Nah, di sini dia ada D-nya. Di sini dia tidak ada D-nya. Kita buat aja sini D-nya adalah 0. Kan 0 itu tidak mempengaruhi bentuk awal, tetap sama nilainya, ya kan? Nah, dari sini berarti kan kita dapatlah si A-nya yang ini, kemudian ini si B-nya, kemudian ini si C-nya, dan inilah si D-nya, gitu ya. Nah, berarti kita tentukanlah nilai amplitudonya adalah mutlak si A. Si A-nya adalah 2, mutlak 2 berapa? 2, gitu ya. Kemudian, nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya berarti mutlak A ditambahkan sama D. Mutlak A-nya berarti mutlak 2 ditambahkan sama 0. Berarti 2 tambah 0 sama dengan 2. Oke. Kemudian untuk nilai
minimum. Nilai minimum negatif mutlak A ditambahkan sama D. Berarti negatif mutlak 2 ditambahkan sama 0. Berarti negatif 2 tambah 0 sama dengan negatif 2. Gitu ya. Nah, kalau ada contoh yang kedua, misalnya Y sama dengan cos 4X kurang 1. Nah, gitu ya. Kita ubah dulu dalam bentuk persamaan yang seperti ini. Bentuknya udah sama ya. Nah, si A tetap yang di depan cos atau yang di depan sin. Inilah si A-nya. Oke. Kemudian inilah si B-nya. Si C-nya kita buat dulu di sini ya. Berarti ini Y sama dengan cos ya 4X. C-nya nggak ada ya. C yang ada berarti kita buatlah X ditambah 0 gitu ya. Kemudian dikurang 1. Berarti yang inilah si A-nya, inilah si B-nya, kemudian inilah si C-nya, dan inilah yang si D-nya. Gitu ya. Nah, berarti kita bisa menentukan bahwasannya amplitudonya adalah mutlak si A. Nah, di sini kan yang di depan cos ini nggak ada angka. Kalau misalnya tidak ada angka, berarti angkanya adalah 1. Berarti mutlak 1 sama dengan 1. Oke ya. Kemudian nilai maksimum. Nilai maksimumnya adalah mutlak A ditambahkan sama D. Nah, mutlak A berarti mutlak 1 ditambah D-nya berapa? D-nya adalah min 1. Nah, berarti 1 dikurangkan 1 sama dengan 0. Kemudian nilai minimum negatif mutlak A ditambah D. Berarti negatif mutlak 1 ditambah sama min 1. Berarti negatif 1 dikurangkan 1 sama dengan negatif 2. Gitu dia ya. Nah, contoh yang ketiga misalnya Y sama dengan sin 2 X tambah Pi ditambah 1. Nah, kita ubah dulu ke dalam bentuk persamaan yang awal ya. Ke dalam bentuk Y sama dengan A sin B X tambah C ditambah D. Kita buat dulu ini ya. Berarti Y sama dengan sin ya. Di sini kan ada 2 ya. 2 yang kita keluarkan dulu. 2X dibagi 2 sama dengan X, kemudian Pi dibagi 2 adalah Pi per 2. Itu aja kita buat. Oke, ditambah 1. Nah, dari sini, disinilah nilai A-nya berada, kemudian ini nilai B-nya, inilah nilai C-nya, dan inilah nilai D-nya. Nah, berarti amplitudonya sama dengan mutlak A. Mutlak A berarti mutlak 1, karena dia nggak ada angka di depan sin ya, berarti sama dengan 1. Kemudian untuk nilai maksimumnya, berarti mutlak A ditambahkan D. Berarti mutlak 1 ditambah 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Dan untuk nilai minimumnya, berarti negatif mutlak A ditambahkan sama D. Berarti negatif mutlak 1 ditambahkan 1. Negatif 1 tambah 1 sama dengan 0. Gitu ya. Kalau untuk persamaan tan tidak saya buat contohnya karena sudah ketentuan amplitudo maksimum sama minimumnya sudah ketentuan sebelum materi yang ini. Jadi ya. Maksimumnya positif tak hingga, minimumnya negatif tak hingga, dan amplitudonya pun tak terhingga. Itu dia. Oke ya. Itulah untuk menentukan periode, amplitudo, nilai maksimum dan nilai minimum dari gambar dan dari rumus. Mudah-mudahan lebih gampang lagi ya.